wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan malam ini akan melanjutkan terkait dengan argumentasi soal penolakan Syekh Abdul Rauf Asingkili terkait dengan konsep Ainul Haq yang dinisbatkan kepada asya, alam atau kepada insan. Sebelumnya Syekh Abdul Rauf mengutip pendapat Syekh Abdul Hasan As-Sazili, yaitu tokoh tasawuf dan tarekat, pendiri tarekat Saziliyah, yang menjelaskan soal makna man arafa nafsah faqad arafa rubbah. Jadi arafa nafsah itu untuk memahami kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Sedangkan arafa robbah itu untuk memahami tentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kemudian dilanjutkan wadakaro, dan menyebut siapa ba'duhum sebagian mereka ghairu hadzal makna, selain makna ini, lakin yarji'u, akan tetapi kembali ilahi kepadanya, wa yadharu, dan nyata li kepadaku, anna hadzal hadis, sesungguhnya hadis ini, alama atas sesuatu kila dikatakan, mimba bitta'aliki, dari bab ketergantungan, bima dengan sesuatu, la yakunu yang tidak ada apa ma, wadzalika, dan demikian itu, li anna nafsa, karena sesungguhnya nafas, la sabila, tidak ada jalan, ila ma'rifati haqiqatiha, untuk mengetahui ma'rifat hakikatnya, bil ihadati, dengan meliputi, waqad syaddaha, dan sungguh telah menguatkannya siapa al-haq subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, biqauli, dengan firman-Nya Allah, kulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ar-ruhu, bermula ruh, min amri rabbi, itu perkara Tuhanku, wa ma utitum, dan kamu tidak diberikan, minal ilmi, dari ilmu, illa qalilan, kecuali sedikit sekali. Surat Al-Isra ayat 85. Fanabbaha, maka mengingatkan, bidzalika, dengan tersebut, al-anal insana, sesungguhnya manusia, azizun, itu lemah, an idraki nafsihi, dari menemukan dirinya, bil ihatati, dengan meliputi, al-madkurati, yang disebutkan, wa idza ajaza, dan ketika lemah siapa insan, an idraki nafsihi, dari menemukan dirinya, allati hiya min jumlatil makhluqati, yang bermula ikhatoh itu termasuk jumlah makhluk, waya, yaitu qorbul asya ilaihi, mendekatkan sesuatu ilaihi, kepadanya, Fahuwa an ma'rifati khalihi, yaitu termasuk mengetahui ciptaannya,
bil ihatoti dengan meliputi alladzi huwa yang bermula al haq itu laisa tidak ada kamislihi menyerupainya syai'un sesuatu ajaza yang lebih lemah bal wa ajizun bahkan dia lemah an itroki hakikati kaulihi dari menemukan hakikat ucapannya wa jami'i sifati dan semua sifatnya wa kharokati dan gerakannya. Qala berkata apa syair anta la ta'rifu iyyaka anta bermula engkau la ta'rif kamu tidak mengenal iyyaka dirimu wala tadri dan kamu tidak tahu min man siapa anta dirimu wala kaifa dan tidak bagaimana al-wusulu sampai wala tadri dan kamu tidak menemukan sifat Raqibta fika Raqibta kamu naik fika pada dirimu harot fi khafayahal ukul wa ala hadza dan atas jalan ini la sabila maka tidak ada jalan ila ma'rifatil haqqi kepada mengenal al-haq illa bil azzi kecuali dengan lemah wal khirati dan khirah kama sayati sebagaimana dijelaskan min anha ghayatul ma'rifah sesungguhnya itu termasuk puncak dari ma'rifah fabham wabillahi taufik ya. Jadi apa yang saya baca tadi ini masih terkait argumentasi bahwa al-insan manusia itu tidak tepat kalau disebut sebagai ainul haq itu. Jadi Syekh Abdul Rauf mencoba menjelaskan secara lebih jauh tentang bahwa manusia ya itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau itu disebut ainul haq maka akan khawatir dipahami secara tidak utuh dan akhirnya juga dibuat legitimasi ya bagi orang-orang yang berkepentingan kemudian mengaku ya, seolah-olah sebagai Tuhan dengan dasar tadi al-insan ainul haq itu. Maka beliau menyampaikan argumentasi baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis maupun makalah para ulama sufi. Sebagaimana sebelumnya Syekh Abdul Rauf ya telah mengutip pendapat Syekh Abdul Hasan Az-Sazili ya soal memaknai kata an-nafs dalam hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Nah, kalau nafs ini dipahami ainul haq, nah ini yang kemarin sudah dijelaskan ya sangat tidak tepat. Sebab seseorang ya akan bisa mengenali dirinya itu dengan mengenali kekurangan-kekurangan yang menjadi sifat kehambaan. Contoh sifat kehambaan manusia itu seperti lemah, ya, lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, hina, ya, bodoh itu. Ini sifat-sifat yang melekat pada kehambaan. Nah, ketika seseorang menyadari bahwa dirinya itu memiliki sifat-sifat kehambaan seperti hina, ya, bodoh, tidak memiliki kekuatan apa-apa, maka di sisi lain kita akan mengakui kebesaran Allah. Ketika kita memiliki sifat tidak mampu,
berarti Allah yang maha kuasa. Kalau kita menyadari bahwa manusia itu sebagai hamba yang hina, berarti Allah yang maha mulia. Itu. Kalau kita menyadari bahwa diri kita ini tidak punya kekuatan apa-apa, bahwa Allah lah yang maha kuasa dan maha segala-galanya. Ini salah satu argumentasi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Selanjutnya Syekh Abdul Rauf juga memperkuat lagi argumentasinya, ya, yaitu dengan ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ya. Ketika Nabi ditanya yas'alunaka 'anir ruh, ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, kul jawab wahai Muhammad, ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku, gitu. Maka di sini kalau kita melihat ke dalam diri, ketika ditanya ruh, ya min amri rabbi, itu urusan Allah. Artinya apa? Berarti kita sebagai hamba tidak punya daya kekuatan apa-apa. Karena ruh itu milik waktu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ayat berikutnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ya, ketika memahami ayat ini, sehebat apapun manusia, ya, itu ternyata ilmunya enggak seberapa. Itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ya, maka dengan penjelasan ayat ini semakin memperkuat bahwa manusia itu sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas, ya, ilmunya pun hanya sedikit sekali. Ini menguatkan bahwa posisi insan sebagai abdun, sebagai hamba yang sangat melekat dengan sifat-sifat kelemahan. Itu. Kemudian selanjutnya, ya kita akan wa kadzalika, dan demikian itu aidon, begitu juga idza ra'aita, apabila kamu melihat ahadan seseorang minhum, dari mereka itu siapa? Yaitu orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, ya, yang memiliki pemahaman yang tidak didasari dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Yaqulu, berkata, siapa mereka? Al-kullu huwal haq. Nah, ini. Kalau ada orang mengatakan al-kul, semua yang ada di alam semesta, ya, huwa al-haq, yaitu sebagai al-haq. Itu. Al-kullu huwa al-haq. Al-kul itu menunjukkan kalimat yang segala sesuatu di alam semesta yang sifatnya umum, huwa yaitu al-haqqu, itu sebagai al-haq. Nah, falaisa dzalik, maka sesungguhnya bukan demikian, gitu. Illa fi huwa a'ni bihi fil ahadiyat, ya. Jadi al-kullu huwa al-haq ini oleh Syekh Abdul Rauf, ya, ini tidak bisa diterima kalimat ini karena al-kul yang ada saat ini yang di hadapan kita, termasuk diri kita, itu semua sesuatu yang baru, gitu. Maka kalau sesuatu yang baru kemudian dinisbatkan kepada al-haq, maka ini bisa menimbulkan pemahaman, ya, soal tadi bahwa al-kul huwa al-haq,
Nah, menurut Syekh Abdul Rauf, beliau meluruskan kalau al-kullu huwal haq ini hanya bisa dipahami ketika pada martabat ahadiyat. Itu fil ahadiyat. Itu. Lah, apa maksud martabat ahadiyat? Nah, ini kalau di dalam teori martabat 7 termasuk kelompok martabat alam qadim ya, yang isinya ada 3, ahadiyat, wahdah, wahidiyat. Dari 3 alam ini, yang pertama adalah ahadiyat, keesaan. Ya, sebelumnya sudah saya jelaskan berkali-kali, ahadiyat itu apa? Ahadiyat itu martabat alam yang ada hanya zat. Gitu. Maka kalau al-kullu wal haq, kalau di martabat ahadiyat, oke, nggak ada masalah. Tapi ketika sudah di alam yang nyata, kemudian semua benda dinisbatkan kepada al-haq. Nah, ini Syekh Abdul Rauf ya keberatan, khawatir ini disalahgunakan oleh orang-orang awam yang tidak paham. Contoh kalau ini misalkan dibiarkan al-kullu wal haq, ini akan terjadi pemahaman seperti al-alam huwa Allah gitu. Alam itu Allah. Allah itu alam. Nah, disinilah letak masalah yang muncul ya pada abad 17 yang menimbulkan perdebatan dan kontroversi. Maka Syekh Abdul Rauf meletakkan ya prinsip-prinsip untuk meluruskan pemahaman. Jika dibiarkan tanpa ada penjelasan dan uraian yang utuh, ya ini pasti akan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang jatuh pada ilhad, yaitu mencampur aduk antara kehambaan dan ketuhanan. Gitu. Ya, jadi al-kullu huwa al-haq ya, ini oleh Syekh Abdul Rauf ya bisa dipahami pada martabat ahadiyat ya. Nah, tadi yang sudah jelaskan yaitu masuk martabat qadim yang ada 3, ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Min haitsu ma dzukira, dan sekira dari sisi sesuatu yang disebut wa qabla dzuhur, dan sebelum menjadi nyata. Nah, ini kalau kita perumpamakan ya, supaya maksudnya apa sih yang dimaksud oleh Syekh Abdul Rauf, maksudnya begini, kalau kita analogkan kapas, benang, kain, baju ya, ini supaya memudahkan pemahaman kita. Ketika sudah ada baju ya, baju ini kan wujud yang baru gitu ya, dari proses ya, mulai dari kapas dipintal jadi benang, diproses menjadi kain, kain diproses lagi, dibentuk, dipola menjadi baju. Lah, pada saat sudah menjadi baju, ini tidak boleh menggunakan al-kullu wa al-haq, bahwa baju ini, semua baju itu adalah kapas gitu. Karena kalau sudah menjadi baju itu sudah punya nama masing-masing. Kalau yang seperti ini namanya baju koko. Ada yang modelnya baju untuk ke kantor, ada baju yang untuk wanita, untuk anak-anak gitu. Dan ketika sudah dipola dengan beragam bentuk, nah itu sudah menjadi nama masing-masing gitu. Nah, Syekh Abdul Rauf menolak kalau misalnya sudah menjadi beragam macam-macam baju, kemudian dipahami bahwa semua baju itu kapas. Itulah
Syekh Abdul Rauf hanya membenarkan kalimat al-kullu al-had ya, atau semua baju yang sudah beragam tadi itu adalah kapas, bisa dipahami kalau dikaji dari aspek hakikat ketika sebelum berproses menjadi ya benang kain, akhirnya menjadi baju. Itu. Jadi kalau itu dimaksudkan bahwa semua unsur baju dzatiyahnya dari kapas, ya itu dari sisi hakikatnya. Itu. Tapi kalau sampai sudah berupa baju yang sudah secara fisik punya identifikasi masing-masing, ya itu nggak boleh kalau disebut dengan bahwa semua baju itu adalah kapas. Dan bahayanya lagi kemudian menyebut ini kapas, gitu. Bahaya di situ. Nah, apa yang dikhawatirkan Syekh Abdul Rauf ini memang sangat mungkin terjadi ketika orang memahami hakikat, tidak memiliki dasar ilmu syariat yang kuat, ditambah akidah Asy'ariyah yang kokoh, kemudian menerima kalimat-kalimat seperti ini, kemudian dipahami secara sepihak, maka akhirnya muncul pengakuan-pengakuan yang menimbulkan kontroversi tadi. Gitu. Jadi posisi Syekh Abdul Rauf jelas yaitu membentengi atau membuat pagar supaya tidak dicampur aduk antara wilayah ketuhanan dan kehambaan. Jadi waqobla dzuhur itu artinya ya sebelum ini jadi baju ya, terus ada orang bicara asal usulnya dari kapas, ya bisa diterima karena memang dzatiyah awalnya adalah kapas gitu. Jadi Syekh Abdul Rauf mendudukkan persoalan secara kronologis, secara tepat dan proporsional. Kama qala sebagaimana berkata siapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya. Ini ulama yang menjadi rujukan para ulama-ulama hakikat ya. Beliau disebut sebagai Syekhul Akbar itu. Beliau sebagai ya Sayyidul Arifin ya, Sayyidul Muhaqqiqin itu. Qaddasawwa, semoga Allah menyucikan sirrahu, sirnya. Kunna kurufan, kunna kami ada hurufan beberapa huruf aliyatan yang tinggi. Lam nakul, kami tidak berkata muta'alliqat dan tergantung fi dari a'la, pada bagian yang lebih tinggi. Alqol yang dikatakan ana anta fihi, ana bermula aku, anta engkau fihi di dalamnya. Wa nahnu dan bermula kami, anta engkau, wa anta engkau huwa. Wal kul yaitu semua, al kul fi huwa, huwa. Fa itu fas'al, maka tanyalah aman dari orang wasola yang telah sampai siapa man. Syekh Abdul Rauf ini menjelaskan lagi ya bahwa ada kalimat-kalimat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini, kalimat-kalimat yang beliau sampaikan itu kalimat yang sebenarnya diurai penjelasan-penjelasan yang berawal dari prinsip-prinsip akidah yang sifatnya lebih umum.
Ya, ini bisa dilihat di Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ibnu Arabi sebelum membahas tauhid khos, ya, tauhid yang disebut dengan ahlu kasfi, itu mengurai tauhidnya yang dikenal dengan tauhid, ya, ahli kalam, ya, terkait dengan sifat-sifat Allah, persis sebagaimana sifat-sifat Allah yang ada di dalam prinsip akidah Asy'ariyah itu. Nah, ketika beliau menyatakan ana anta fihi gitu, ana anta fihi, ya, ana aku anta engkau fihi, di dalamnya, maksudnya bahwa hakikat identitas aku engkau, ya, sesungguhnya itu melebur dalam keesaan ketuhanan. Ini kalau dipandang dari sisi hakikatnya, anta engkau, anak aku, ini kan sebagai wujud yang baru. Kemudian ketika dilacak asal usulnya, ya, dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara, ya, identifikasinya ana, sedangkan yang diajak bicara adalah anta engkau. Secara hakikat, ya, anta dan ana, ya, bersumber dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Syekh Muhyiddin Pamijahan, bukan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, bukan Syekh Muhyiddin, ya, itu dalam menggunakan kalimat ana anta fi, ya, itu pasti ada konteks, ya, yang sesuai dengan pembahasan, terutama ini pembahasan wilayah ahlul kasfi gitu. Maka harus paham latar belakangnya itu. Tidak boleh kemudian dipahami secara tekstual ana anta fihi gitu. Wa nahnu anta wa anta huwa gitu. Nahnu anta, ya, engkau adalah, kami adalah engkau, misalkan. Nahnu anta, nahnu ini kami, ya. Ya, identitas nahnu ini kan digunakan ketika kita ini bersama-sama, ya, maka menggunakan mutakalim ma'al ghuwair. Menggunakan mutakalim ma'al ghuwair karena apa? Selain saya ada yang lain. Maka di Al-Quran juga redaksi yang digunakan dalam menjelaskan ayat Al-Quran itu pun juga ada kalanya Allah itu menggunakan ana, ya, ada kalanya Allah menggunakan nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nahnu, ya, ini maknanya nahnu ini mutakalim ma'al ghuwair. Artinya apa? Bahwa dalam menjaga Al-Quran, ya, itu, ya, selain Allah yang menjaga, juga melibatkan makhluk yang mana? Yaitu orang-orang yang masuk sebagai penghafal Al-Quran. Maka ketika ada penyimpangan soal Al-Quran, ya, itu dapat diketahui oleh orang yang telah menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran. Maka redaksinya menggunakan nahnu karena melibatkan, ya, ma'al ghoir beserta orang lain itu. Kemudian wa anta huwa, engkau adalah dia, ya. Ketika berbicara berhadapan dengan orang lain, ya, pasti itu namanya mukhatab. Konteksnya, ya, disebut dengan kamu, anta, itu mufrad mudzakkar mukhatab.
Tapi mufrad mudzakkar mukhatab ini sisi lain satu ketika bisa menjadi huwa, yaitu mufrad mudzakkar ghaib. Gitu. Jadi penggunaan dhamir ya, anta, huwa, nahnu, anta, ya ini semua tergantung konteksnya. Namun pada hakikatnya ya kembali kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kul fi huwa ini juga sama. Al-kul yang maknanya itu segala sesuatu, ay al-asya, ya, ay al-alam, ya itu hakikatnya fi huwa, ya. Maksudnya bahwa segala alam semesta ini menjadi ada karena ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Yaitu huwa, dia. Dia siapa? Yaitu zat wajibul wujud. Itu. Maka oleh Syekh Abdul Rauf di akhir kalimat ini, fas'al aman wasola, supaya Anda paham terkait kalimat yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, jangan memahami secara tekstual. Tanyalah fas'al, tanyalah aman wasola dari orang yang telah sampai, ya, wasol itu wusul, ya, wasola itu fi'il, masdarnya wusul. Lah siapa? Yaitu para arifin billah. Para arifin billah ketika baca redaksinya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya nggak kaget karena sudah paham soal hakikatnya. Tapi kalau dipahami oleh orang awam yang tidak memiliki background akidah dan pemahaman yang kuat, ya, ini khawatirnya yaitu mencampur aduk. Itu anta huwa, nahnu anta, ini kan tambah bingung, tambah mumet itu. Namun demikian bagi orang yang sudah aman wasola, orang yang sudah wusul, ya itu bisa menguraikan ya secara proporsional, tetap menjaga kemahasucian Allah, ya, dan memposisikan hamba tetap pada kehambaan. Jadi tidak lantas kemudian berubah, hamba yang diadakan dan diciptakan oleh Allah berubah menjadi Rabb, berubah menjadi Tuhan. Lah ini yang tidak disepakati oleh ulama-ulama muhaqqiqin seperti Ibnu Arabi dan juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Di dalam Al-Futuhat juga sama, Ibnu Arabi juga ya menjelaskan posisi al-abdu ya tetap abdun, tidak boleh lantas al-abdu yasiru robban. Gitu. Setelah paham secara hakikat, kemudian dipahami sebagai robban. Sebab argumentasi soal hakikat abdun, ya, itu sudah jelas bahwa abdun ini ciptaan, sesuatu yang baru yang di dalamnya terdapat kelemahan yang sifatnya manusiawi. Gitu. Kenapa demikian? Ya supaya tidak dicampur aduk manusia yang lemah, yang tidak berdaya, kemudian disifati dengan sifat Tuhan yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Nah, ini yang dihindari oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Qala berkata siapa Syekhuna Syekh kami fi suratis sa'adah ma lafdhuhu yusiru rahmatullah ilal huruf hunaka ay ba'da tazawa ad-darwah ba'da tazawujid darwati wal qillati alatiha
muntaha ta'ayunul ilmi wa tamyizuhu bil huruf wal asma takunu fi aiba tatazawuji huwa ay la yakbalul ilmu hunaka ayyakuna ma'ahu ghairuhu min haitsu huwa la bi'tibari ta'ayyuni ma'ahu ay ba'da tajawujin. Jadi ini masih berkait dengan rahasia huruf ya, dan rahasia dhamir ya. Kalau Syekh Ibnu Arabi itu di dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah itu mengurai rahasia huruf hijaiyah ya, mulai dari alif ba ta sa jim, itu semua diurai dari sisi rahasia ketuhanannya. Nah, begitu juga ya soal huruf yang tadi disebutkan ya, ternyata ya dhamir ya, kalau kita ngaji nahwu ilmu shorob ya, itu kan wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Lah dhamir-dhamir ini ya, kalau ini dipahami ya secara hakikat, bahwa identifikasi personal yang menggunakan dhamir huwa huma huna ini semua sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaannya. Maka di situ ada penjelasannya. Kalau huwa untuk apa? Huwa ini untuk yang terkait dengan mufrad mudzakkar ghaib itu. Kalau hiya beda lagi, mufrad muannas ghaibah. Anta untuk siapa? Mufrad mudzakkar mukhatab. Anti untuk siapa? Mufrad muannas mukhatabah. Nahnu untuk siapa? Nahnu untuk mutakalim al-ghair. Ana mutakalim wahdah. Lah identifikasi ya dengan wa huma hum ya huma hunna tadi ya, ini kalau bicara asal usul dan hakikatnya kan kembali kepada yang satu. Nah, kemudian sesuai konteksnya ya bisa berposisi menjadi huwa ya, bisa menjadi anta ya, bisa menjadi anti. Lah semua ada ciri-cirinya. Lah, karena setiap dhamir itu sudah punya ciri-ciri masing-masing ya, mulai dari mufrad mudzakkar ghaib, mufrad muannas ghaibah. Nah, ini namanya identifikasi setiap dhamir, dan ini tidak boleh dicampur aduk. Identitasnya perempuan ya pakai dhamir perempuan, identitasnya laki-laki ya pakai dhamir laki-laki. Nah ini yang oleh Syekh Abdul Rauf ini beliau menjelaskan itlayak balul ilmu hunaka ayyakuna ma'u ghairuhu min haitsu huwa la bi'tibari ta'ayyunin ma'ahu. Jadi yang tidak diterima itu ay layak balul ilmu hunaka ayyakuna ma'u ghairuhu min haitsu huwa la bi'tibari ta'ayyunin ma'ahu ay ba'da tazawujin. Jadi maksudnya bahwa penggunaan dhamir-dhamir sebagaimana dalam kumpulan dhamir huwa hum tadi ya, sebagaimana tadi sudah jelaskan, itu memiliki posisi dan identitas masing-masing sehingga tidak bisa dicampur aduk ya. Misalkan untuk perempuan sudah ada hiya, nggak boleh kemudian pakai huwa, karena huwa untuk laki-laki gitu. Wa tilkal hadrat kana wala syai'a ma'hu. Nah, pada posisi hadrah itu kehadiran ya. Karena ada siapa Allah wala syai'a ma'hu, dan tidak ada sesuatu yang serta Allah.
Jadi Allah itu nyata, Allah itu ada. Tapi tidak ada sesuatu yang menyertai Allah. Sebab apa? Syai' itu sesuatu yang baru. Bagaimana sesuatu yang baru menyertai yang qadim, yang maha suci? Itu. Jadi karena Allah ada, nyata. Wala syai'amahu, tidak ada sesuatu yang menyertainya. Sebab apa? Syai' ini sesuatu yang baru, sementara Allah itu qadim, maha suci. Maka harus dijaga kemahasuciannya. Awalan baik dari awal, ya, permulaan, wa akhiron dan akhirnya, wala syai'a dan tidak ada sesuatu ghairu selainnya, yufassiru aila syai'a mahu, maksudnya tidak ada sesuatu yang menyertainya, aila syai'a ma'ahu, maksudnya tidak ada sesuatu yang menyertainya. Nah, ya sampai sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada malam berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf ya menjadi tambahan ilmu dalam memahami soal hakikat wujud. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.